Bener-bener nih bocah ya. Cepetan ya. Ganggu aja. Udah buruan bawa kemari. Aus yang punya acara, yang punya acara. Saya po yang aus. Oh, iya. Saya juga aus sebenarnya. Oke. Data bayi hidup yang mendapatkan screening HIV yang berumur 6-8 minggu itu ada sebanyak 97 yang terdeteksi HIV dari 2.371 yang di screening. Itu apa ya? Champion ID. Jadi semangatnya Juara, Bu. champion. Champion, iya juara artinya. Yang gue tanya kan programnya. Oh, Nyeletuk baik. Belum ditanya. Lu ikutan nanya harusnya. saya nggak mau kalah. Ibu pegang itu, dia pegang ini, saya pegang inian, Bu. Buat catat pesanan. Apaan? Pesenannya tadi cuma air putih adanya. Berarti kan bisa aja dibilangkan anak ini berarti udah mengkonsumsi alkohol Iya. sejak dini begitu. Jadi itu juga selain itu juga kan bisa merusak organ tubuh ya, namanya juga masih anak Iyalah. kecil dikasih alkohol begitu. Kita Yang aja dewasa aja. kita aja kan bisa merusak organ tubuh. Tapi anak 0 sampai 14 tahun sampai tahun 2023 itu yang dengan HIV, anak dengan HIV yang umur 0 sampai 14 tahun itu ada sekitar 14 ribuan anak. Banyak ya. Banyak kan? Standby 3, 2. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferry Norila. Saya adalah aktivis kesehatan yang sudah berkecimpung di dunia HIV selama belasan tahun. Dan saya kali ini akan menjadi host di Mengerti Podcast. Apa-apaan? Kenapa, Po? Baru episode 2, jangan direbut ngapa panggung gua. Duduk sini dari tadi. Jangan-jangan hostnya yang ini ya, tetap sama Poria dong. Ya gak sih? Teman-teman, ini tamu kita nih yang kedua hari ini. Di episode kedua ini, kita mau bahas apa ya? Mau bahas anak dan perempuan. Kalau kemarin kita udah ngebahas soal HIV, kita sekarang ngebahas soal anak dan perempuan yang kaitannya dengan HIV gitu Tentu ya. saja. Oke, boleh banget. Maaf, sebelumnya, Po. Ha-ha. Mau nanyain. Oh iya. tamunya, Oh iya. Silakan. Mau makan atau mau pesan minum Boleh, apa? boleh. Makan bruschetta 1. Maaf, bruschetta-nya habis. Cah, kayak tahu aja bruschetta emang apaan? Ya, pokoknya tadi Dan saya habis nanyain aja. situ. Oh iya. habis. Aglio olio. Ya, tempat spagetinya belum buka. Pecel lele. Udah. Nah, masalahnya itu bukanya malam. Nggak ada yang buka siang. Itu sadanya apaan? Air putih, Bu, sementara. Ngapain dari tadi ditawarin? Iya, Bu. Saya ambilin deh, Po. Bener-bener nih bocah ya. Cepetan ya. Ganggu Aus. aja. Udah buruan bawa kemari. Aus yang punya acara, yang punya acara. Saya po yang aus. Oh, iya. Saya juga aus sebenarnya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Nah, kalau ngomongin anak, kita ngomongin anak dulu ya, perempuan setelah itu. Emang gimana data anak HIV di Indonesia sekarang? Data anak HIV, saya lihat contekan dulu nih ya. Kalau berdasarkan, kita kan punya data itu dari Ganggu. Ini siapa sih sebenarnya? Maklum, asisten. Okay. Ini baru masuk emang sebenarnya. Oke. Belum lama. Ada aja emang kelakuannya. Ya elah, banyak gaya bener dah. Lanjut. Oke. Jadi kita punya data yang disediakan sama Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi kan Kementerian Kesehatan itu punya namanya Sistem Informasi HIV/AIDS gitu ya. Nah, saya akan bacakan data yang ada di SIHA, kependekannya itu SIHA gitu ya. Jadi menurut data yang terdapat di SIHA kuartal 1 tahun 2023 itu data bayi hidup yang mendapatkan screening HIV yang berumur 6-8 minggu itu ada sebanyak 97 yang terdeteksi HIV dari 2.371 yang di screening. Banyak ya. Lumayan, banyak juga itu ya. Makanya. Oke. Itu agak ini ya, aku kalau ngomongin anak. Valid. Iya. Kasihan kan ya namanya anak ya. Sabar ya. Sabar ya. Emang lu bunting? Bukan sakit perut, Bu. Iya sih emang kayak orang bunting sih itu gedenya, tapi kan lu laki. Makanya Gimana saya caranya bilang, bunting? sabar ya ini. Ntar lagi habis baru kita makan gitu maksudnya. Oke, tadi anak 97.
ketularannya dari mana ya? Karena anak umur 6 sampai 8 minggu ini anak yang baru dilahirkan, kemungkinan besarnya dari ibunya. Dari ibunya. Oke, berarti ibunya yang positif melahirkan anaknya tertular. Betul. Berarti mikirnya. Tadi kan katanya mikir, saya mau begini. Berarti apakah semua perempuan yang HIV positif itu akan menularkan ke anaknya? Belum tentu. Jadi kalau misalnya disebut anak ibu bisa menularkan HIV ke anak, bisa gitu ya. Tapi karena sekarang sudah banyak pengobatan yang sudah terbukti efektif, salah satunya dengan ARV. Jadi ada kondisi-kondisi di mana ibu tidak lagi menularkan ke anaknya. Gitu. Jadi anaknya tidak HIV positif. Nah, itu memang ada beberapa hal yang bisa membuat tidak menularkan ke anaknya. Betul. Ketika anaknya sudah tertular, itu gimana pengobatannya? Karena kan namanya masih bayi ya. Jangankan bayi ya, anak-anak yang sudah bisa makan dan minum aja, untuk minum obat kan susah tuh. Nah, kalau bayi ini gimana? Bayi sebenarnya sudah ada obat-obatan yang ramah anak gitu, yang dalam bentuk sirup, ada yang dalam bentuk effervescent gitu, ngejerujus gitu ya, jadi dispersible gitu disebut bahasa kerennya itu. Jadi kalau dimasukin ke air itu dia akan larut gitu ya. Oh, kayak apa? Jangan vitamin C yang itu ya? Iya, betul. Modelnya kayak gitu ya? Obat panas dalam tuh, Bu. Iya. Jeblus gitu. Iya. Terus. Tapi di beberapa kondisi juga ada obat anak-anak yang terpaksa minum obat dewasa gitu. Jadi obat ARV yang dewasa yang bentuknya tablet dipotong gitu atau digerus gitu. Which is ya kayak anak Jaksel gitu ya. Which is Jaksel. Which is kalau misal itu kan obat tablet itu kan tidak diciptakan untuk dipotong atau digerus gitu ya. Karena kan kalau kalau misalnya diminum sama anak itu belum tentu dia seefektif yang obat ramah anak gitu. Jadi ya begitu. Belum pahitnya gitu. Iya, kan. baru aku mau ngomong itu. Terus namanya anak kecil gitu kan dipaksa minum obat yang pahit kan susah. Itu yang manis aja susah, apalagi yang pahit. Terus tantangannya juga misalnya ibunya ternyata sudah meninggal gitu karena HIV, tinggal anaknya aja, terus yang ngasih obatnya bukan ibunya, misalnya tetangganya gitu, yang mungkin kesabarannya belum tentu sehebat ibunya sendiri, misalnya begitu kan. Jadi banyak tantangan-tantangan selain tantangan obat itu sendiri. Jadi tantangannya itu bisa siapa yang merawat si anak ini gitu ya. Oke. Nah, dengar-dengar kan ada program yang namanya Champion ID. Tahu dari siapa? Website LSM. Oh, LSM. Okay. Itu apa ya? Champion ID. Jadi semangatnya juara, Bu. Champion. Iya, champion. Iya, juara artinya. Yang gue tanya kan programnya. Oh. Nyeletuk baik. Belum ditanya. Lu ikutan nanya harusnya. Saya nggak mau kalah. Ibu pegang itu, dia pegang ini. Saya pegang inian, Bu. Buat catat pesanan. Apaan? Pesanannya tadi cuma air putih adanya. Nah, masih pada tutup. Masih pagi ya? Iya. Tadi kan dibilang 97 anak yang positif ya dari ibu yang baru lahir ya. Nah, itu pengobatannya gimana ya? Jadi anak-anak yang terinfeksi HIV itu sebenarnya sudah ada obat-obatan yang ramah anak gitu ya. Oke. Karena kan namanya anak ya. Obatnya temenan gitu ya? Apa? Obatnya temenan, kan ramah. Baik. Enggak, obatnya berarti halo. Hey bro. Ngebodor aja dia mah. Ya kan namanya anak-anak ya, minum obat itu kan perjuangan banget tuh. Ibu-ibu ya kalau mau ngasih, jangankan obat-obatan yang entah pahit atau apa, obat panas deh. Yang obat panas ya? Kan, itu kan manis sebenarnya kan. Itu aja tuh susah gitu anak-anak untuk disuruh minum obat gitu ya. Nah, gimana ini HIV ini minum obatnya makanya anak-anak? Itu salah satu tantangannya, Po. Jadi memang sudah ada obat-obatan yang ramah anak begitu ya. Tapi misalnya contohnya obat yang sirup dalam bentukan sirup gitu.
Entah mungkin karena apa namanya kandungan di obat-obatannya itu harus dilarutkan dengan alkohol begitu ya. Jadi si obat yang sirup ini tinggi alkohol gitu. Itu juga menjadi salah satu tantangan. Mabok dong tuh ntar anaknya. Makanya itu kasihan juga kan. Iya. Berarti kan bisa aja dibilang kan anak ini berarti udah mengkonsumsi alkohol sejak dini begitu. Jadi itu juga selain itu juga kan bisa merusak organ tubuh ya, namanya juga masih anak kecil dikasih alkohol begitu. Kita yang aja, dewasa aja. Kita aja kan bisa merusak organ tubuh begitu. Jadi begitu Po. Nah tadi lupa nambahin. Saya mau nanya dong. Saya mau nanya dong. Enggak, tadi kan katanya kan udah dari 6 sampai 8 minggu ya? Apa 10 minggu tadi? Anak yang baru lahir. 2 apa 6 tadi sampai 10 minggu. Itu yang ada 97. Tapi sebenarnya pengen tahu nih. Tadi kan katanya obatnya udah ada tuh katanya Mas Ferry gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya udah berapa sih sebenarnya anak-anak di Indonesia tuh? Jadi supaya bisa tahu gitu sebenarnya udah berapa yang mesti nyediain obat untuk berapa orang, berapa anak gitu loh sebenarnya. Anak apa? Nah, kalau anak mah banyak. Anak kingkong, gimana sih? Dia ngomongin anak kingkong. Anak HIV berarti. Oh iya, gitu maksudnya. Anak yang terinfeksi HIV. Ya kalau ngomongin anak mah banyak di Indonesia, gimana dah? Salah lagi aja dah. Udah mulai pusing ya. Apalagi saya. Tapi maksudnya dengan anak dengan HIV itu udah berapa banyak sih sebenarnya Mas gitu loh? Mas. Kamu ya. Kakak. Oh kakak. Catat. Iya catat kakak. Saya nulisnya kebenaran nih. Rasain lu, rasain. Iya benar. Lanjut. Oke. Kembali ke laptop. Bukan. Oh, bukan. Tablet. Ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan anak itu kan kita memasukkan kategori anak itu kan bukan yang tadi ya 6 sampai 8 minggu aja gitu. Yang bayi itu sebutnya bisa disebut bayi gitu ya. Tapi kan kategori anak itu bisa sampai 14 tahun. Nah, sedangkan menurut data Kemenkes, saya nggak punya data tepat per sampai akhir angka terakhirnya, tapi anak 0 sampai 14 tahun sampai tahun 2023 itu yang dengan HIV, anak dengan HIV umur 0 sampai 14 tahun itu ada sekitar 14 ribuan anak. Banyak ya. Banyak Kan? Iya, banyak ya. Berarti itu obatnya bisa disediain semua tuh biar dia sehat ya. Iya, betul. Jadi memang banyak itu tantangannya. Selain itu tadi obat-obatan, terus juga ternyata stok obat yang ramah anak belum banyak, lalu juga jumlah anak dengan HIV-nya juga banyak. Gitu. Udah kayak mesin kita berdua, Po. Nah, oke. Aku sempat baca nih kemarin. Baca di mana? Di salah satu websitenya LSM. Ya bisa lah. Emang lu? Gua kata Bang. Orang udah ngeja aja salah. Nah, di salah satu websitenya, salah satu LSM itu aku sempat lihat ada Champion ID. Program Champion ID. Itu kemarin aku baca ada dia kegiatan di Sorong. Nah, itu apa itu? Champion ID itu adalah sebuah pemenang. Kan champion. Bukan We are the champion. Udah stop. Tamunya pusing. Jadi Champion ID itu sebuah program yang difokuskan untuk perempuan dan anak. Oke. Yang saat ini masih dipilotkan gitu ya, jadi belum menjadi program nasional. Keren ya. Pilot. Iya, bisa nyetir sendiri dia. Pilot. Apa itu? Naiknya pesawat berarti. Enggak, bisa jadi dia pilot Damri. Iya. Udah di luar jangkauan otak gue kayak gitu. Lanjut. Sampai mana tadi lupa? Tuh kan? Yang sampai sebagai tadi pilot. Sebagai pilot. Baru kita pilotkan di Sorong dan Manokwari. Jadi masih di dua wilayah tersebut. Kenapa di Sorong dan Manokwari menjadi pertimbangan? Karena tanah Papua berdasarkan data saat ini HIV sudah masuk ke populasi umum gitu. Jadi ibu-ibu yang di luar populasi kunci HIV pun sudah rentan terkena HIV. Ibu rumah tangga gitu ya? Ibu rumah tangga, pokoknya yang di luar populasi. Di luar populasi kunci.
Itu ngapain aja Mas itu? Jadi aku jelasin dulu tujuannya ya. Oh iya. Jadi sebenarnya tujuan besarnya, goal besarnya adalah bring kids to care gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Aduh. Ngerti nggak? Susah Ya. susah Mas, susah. jangan gitu-gitu banget Mas, suset dia. Mas. Dia not gitu. mas. Not Oh, mas. Kak, Tadi apa Kak, tadi? Kak jangan Kak jangan gitu-gitu banget Kak. Aduh ya ampun. Bahasanya kan pakai bahasa Perancis dia tadi barusan. Bukan Prancis. Oh, apa dong? Inggris. Oh, Inggris. Oh, Inggris. Kembali ya benar. Jadi tujuan besarnya adalah sebenarnya bring kids to care atau mengembalikan anak-anak ke layanan begitu. Tapi secara khusus tujuannya adalah untuk memperkuat akses anak-anak dan perempuan ke layanan kesehatan dengan apa namanya memperkuat komunitas gitu. Jadi kita memberdayakan komunitas untuk pilot ini gitu. Jadi kita itu punya 7 community health workers atau mungkin kalau misalnya teman-teman lebih apa namanya lebih biasa nyebutnya itu petugas lapangan begitu ya. Mereka datang dari komunitas dan mereka semua perempuan. Gitu. Jadi lebih apa ya lebih kalau misalnya memberikan informasi gitu ya atau misalnya mendampingi gitu lebih relate gitu ya karena sesama dengan perempuan. Tadi lu nanya apa? Ya itu tadi itu ngapain aja kerjaannya. Itu tadi ngedampingin tadi ya perempuan ya. Itu dia yang ngasih obat gitu Kak? Enggak, yang ngasih obat mah layanan. Oh terus ngapain dulu mereka tuh? Nah mereka itu nyari apa namanya nyari perempuan hamil. Kalau misalnya dia belum tes HIV Gue nyari-nyarinya tuh sampai ke posyandu gitu ke apa namanya? Saya kira mau nyarinya ke tempat yang itu, Po. Tempat apa? Apaan itu? Apaan? Saya mah joget aja. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Cuman enak aja buat joget. Pada ketahuan apa? Ya, sepi amat. Aduh, lemes. Iya, ngomong-ngomong saya puasa kok dikasih air. Ini tayangin nggak bulan puasa, dianya aja lagi puasa. Iya benar. Bisa jadi habis lebaran ya. Iya kan Senin Kemis. Oke, tadi lanjut. Apa? Di posyandu tadi menjangkau sampai ke posyandu. Mereka sampai ke posyandu, terus sampai ke layanan-layanan kesehatan, ke puskesmas, gitu, ke klinik-klinik, gitu. Jadi apa namanya cari ibu hamil, lalu mereka memberikan informasi ke ibu hamil untuk dites HIV kalau mereka belum tes HIV. Gitu. Nah, kalau mereka ternyata setelah tes HIV hasilnya positif HIV, nanti akan didampingi sampai melahirkan. Gitu. Jadi pertama didampingi dulu kalau misalnya tes HIV-nya hasilnya reaktif, mereka didampingi untuk akses obat dulu, gitu ya, akses obat ARV gitu. Karena kan kalau misalnya sudah akses obat ARV lalu hasilnya virusnya tidak terdeteksi, anaknya kemungkinan besar akan tidak tertular HIV-nya gitu. Nah setelah itu nanti mendampingi sampai ke melahirkan gitu, sampai melahirkan. Lalu kalau misalnya anaknya sudah melahirkan, anaknya sudah melahirkan, anak ibunya sudah melahirkan. Ibu, anak. Nggak bisa. Ternyata cucu. Cucu. Jauh banget ya. Jadi gitu cucu. Jadi anaknya nanti akan di screening HIV tadi yang 6-8 minggu. Oke, nah ini baru berjalan di Sorong. Sorong dan Manokwari. Oh, Sorong dan Manokwari. Apakah one day akan diperluas di daerah lain? Itu yang harapan besarnya ya. Jadi semoga kalau misalnya hasilnya baik gitu ya, kita bisa mendorong ibu-ibu dan anak biar bisa mengakses ke layanan kesehatan dengan baik. Semoga harapannya bisa dilirik oleh program nasional dan bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia. Itu kalau ngedampingin Dulu, tepuk tangan dulu dong. Oh iya, Tepuk tangan. Kak mau nanya, itu tadi kalau Tumben misalnya bener. Iya, tadi udah ditegur 2 kali. Iya. Sekali lagi dapat SP dari mereka. Nggak diajak lagi. Ntar. Oh, bosnya itu ya? Iya, produsernya. Oh, baru diajak saya. Produsernya. Kali-kali kesini apa produser? Untungnya jangan ditimpuk kita dari tadi ini. Apa namanya, mau nanya nih Kak, kalau misalnya tadi kan katanya ngedampingin tuh, berarti
mesti dari ibu-ibunya tuh mesti dari sejak dini ya. Diketahui nggak mungkin yang misalnya udah hamil 8 bulan gitu atau 7 bulan karena kan terlalu pendek kalau misalnya dia minum obat atau bisa juga Kak. Tapi kan belum tentu namanya Dini, bisa aja namanya Rina, Sinta, Wati, jangan Dewi. mendampingi Dini ya. Jangan cuma Dini dong. Oh iya benar. Bingung. Bingung. Gimana tuh? Iya. Bener Iya, sebaiknya memang saya bukan klinisi gitu ya. Saya sih nggak terlalu paham dengan dengan yang terlalu klinis gitu. Tapi sepengetahuan saya memang lebih baik itu ibunya dideteksi sejak dini maksudnya ya, sejak dini. Jadi biar ada langkah-langkahnya tuh. Kalau misalnya teman-teman tahu nih yang nonton podcast ada yang namanya PPIA kan, pencegahan penularan ibu dan anak. Ada prong 1, 2, 3, 4. Nah, saya juga nggak terlalu paham dengan itu gitu. Tapi memang ada step-stepnya gitu biar ibunya melahirkan dengan selamat, anaknya juga tidak terinfeksi HIV. Begitu. Oke. Nah, program Champion ini apakah termasuk sampai mengadvokasi obat-obat yang ramah untuk anak-anak yang HIV positif? Untuk implementasinya yang saat ini tidak gitu, tapi nanti karena kan nanti kan kita ngelihat nih pelaksanaan di lapangan, gitu kan, pelaksanaan di lapangan, ternyata anak dengan HIV-nya banyak, gitu, terus nanti terhambat obatnya nggak ada, gitu, misalnya, nanti akan kita gunakan ini untuk melakukan advokasi selanjutnya, gitu, ke pemerintah, misalnya, nih, hey, Kemenkes, misalnya, gitu kan, ini banyak nih orang anak dengan HIV, tapi obatnya nggak ada, misalnya, begitu, jadi nanti ke depannya ada upaya ke sana. Ada upaya ke sana ya. Menarik. Keren ya nih, luar biasa emang nih. Orang-orang seperti Kak Ferry ini ya. Iya, betul. Perlu diperbanyak nih orang-orang kayak gini nih. Kita fotokopi aja. Nah, boleh kita fotokopi. Fotokopi. Aja ke tempat fotokopi. Sekarang udah ada yang namanya 3D print. Fotokopi gepeng saya. Gepeng. Oke. Pok, ngomong-ngomong, saya nyiapin makanan dulu, Pok, di sebelah situ. Ya, Pok, ya? Makanan apaan? Ada itu tadi di situ. Tadi bruschetta. Iya, ada pesanan di situ. Iya dah. Misi ya, Kak Ferry. Iya. Jangan balik lagi ya. Nah, Kak Fei, kan tadi kita sudah membahas bagaimana ibu hamilnya, kemudian untuk anaknya. Katanya tadi lu ngecek makanan? Nggak habis, Bu. Dia anjir. Kenapa habis? Bukan dibawa kemari? Tadi kan ngecek makanan saya. Ya Allah, kirain ngecek makanan buat kita juga. Sakit hati ya? Bener. Nggak habis tadi. Gitunya. Enak banget lagi kayaknya dia ngunyahnya. Aduh. Udah. Apa tuh tadi? Lupa saya juga. Iya, gara-gara dia nih. Kebiasaan. Biasa, Kan Bu. ibu dan anak. Kan tadi kita sudah membahas soal ibu hamilnya, kemudian anaknya yang positif gitu misalnya ya. Nah, namanya ibu hamil itu kan pasti ada yang membuahi ya. Gimana tuh Buahnya apaan, Bu? Ah? Buahnya apaan? Buahnya bisa mangga, apel, Jayus ya, Bu. atau buah pit gitu ya. Ketahuan banget bapak-bapaknya. Iya. Gue juga bingung ngimbanginnya sebenarnya. Nah, ini gimana nih nanti peran suami dan atau laki-laki lah ya. Oke, peran suami atau laki-laki gitu ya. Jadi di dalam program ini juga kita ada yang namanya caregiver gitu ya. Apa ya padanan bahasa Indonesianya? Cuman caregiver ini adalah perannya untuk mendampingi, karena kan sebenarnya kan walaupun kita punya petugas lapangan, tapi kan mereka tidak bisa mendampingi sepenuh. Iya. Setiap 24 hari 24 jam, jam. betul ya. Jadi ada caregiver. Nah, caregiver ini nanti bisa dari circle terdekat mereka, keluarga, ibu gitu, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, termasuk suami. Salah satunya suami begitu. atau pasangan. Nah, nanti si caregiver ini akan diberikan informasi mengenai bagaimana untuk merawat ibunya, anaknya, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi peran suami juga akan terasa di sini, akan besar juga di pendampingan ini. Tapi kita juga perlu perhatikan bahwa tidak semua perempuan ini punya suami.
Oke. Begitu ya. Berarti pelibatannya lebih ke keluarganya tadi ya? Betul, karena kan misalnya suaminya sudah meninggal, satu. Atau misalnya suaminya menceraikan dia, gitu ya. Karena pada beberapa kasus, misalnya karena tahu suaminya HIV positif, karena tahu perempuannya HIV positif, laki-lakinya merasa bukan dari saya, gitu ya. Jadi diceraikan, misalnya begitu ya. Ada lagi yang ketiga, korban perkosaan, gitu ya. Jadi perempuan dengan HIV itu juga bisa datangnya dari korban perkosaan gitu. Jadi dia tidak punya risiko dari risiko HIV lain, tapi dari perkosaannya itu sendiri gitu. Jadi tidak punya suami gitu. Gitu ya. Ngapa lu geleng-geleng? Saya kesel banget Bu yang ketiga itu Bu. Kenapa? Benar itu bagi saya itu bukan gentleman banget itu. Gentleman, Iya. bahasa Terus yang lu kedua juga- cakep. Wah iya dong. Nah kan tadi saya bilang udah lama di Dubai sama di Inggris. Gitu. Dubai lagi yang dibawa, agak-agak halus sebenarnya. Tapi tuh yang kedua tuh juga ini ya sedih ya dengarnya ya. Iya. Kalau misalnya dia tahu pasangannya tadi istrinya positif gitu ya. Ditinggalin gitu ya. Iya, masa giliran enaknya mau, giliran udah itunya ditinggal. Wah, Ih, benar. kagak resep. Gimana? Kagak resep. Bahasa mana sih itu? Bahasa mana? Babelan. Babelan. JB. Apa tuh? JT Bening. Oh, Iya benar. Karena memang kan kita nggak usah ngomong HIV-nya, perempuan hamil aja kan apa ya? Karena peningkatan hormon bisa jadi naik turun segala macam gitu ya mentalnya. Apalagi kita tahu kan ada baby blues gitu-gitu ya pada saat melahirkan misalnya nggak ada dukungan dari keluarga atau dari pasangan kan berat banget itu. Apalagi yang ketiga itu tuh Bu. Wah. Iya. Tuh. Apalagi itu benar. Benar. Itu Benar bukan banget. laki-laki banget itu dah. Oke. Terakhir, Cafe, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman perempuan, terutama perempuan yang sedang merencanakan kehamilan atau yang sedang hamil, atau untuk ibu-ibu yang memang sudah punya anak tapi anaknya sudah terpapar, sudah terinfeksi dengan HIV. Ada pesan-pesan nggak? Jadi sebenarnya informasi tentang HIV itu kan banyak gitu ya. Ada di internet gitu, ada di layanan kesehatan gitu. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa banyak ibu-ibu di luar sana yang tidak punya akses ke situ gitu ya. Tidak punya akses ke layanan kesehatan, apalagi internet gitu ya. Jadi memang upaya kita untuk memperluas informasi ini juga sebenarnya cukup penting begitu ya, untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar ke yang tadi ibu-ibu atau anak yang tidak punya akses ke tadi itu gitu. Lalu pesannya adalah kalau misalnya sekarang kan kalau nggak salah ibu hamil itu sudah bisa sambil tes HIV juga gitu. Jadi lebih dini ketahuan HIV-nya gitu. Jadi kalau misalnya ini yang perlu kita perjelas juga, kalau misalnya masih banyak orang yang berpikir bahwa tes HIV itu menakutkan gitu ya. Ya kita juga nggak bisa bohong ya bahwa ya kalau misalnya hasilnya HIV positif pasti akan terguncang gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu lebih awal itu akan lebih bagus. Jadi bisa mencegah ke anaknya gitu kan. Kita tahu Nyambung nih, Mpok. Nyambung sama apa? Nyambung sama yang kemarin disampaikan sama sama Mas Panji yang kita ngomongin HIV katanya. ya. Jadi tesnya mesti sejak dini ya. Wati. Wah, sejak wati. Iya, benar. Biar nggak dini doang ya yang dites. Mantap itu. Benar penting itu. Kumisnya kurang rata ya. Aduh, maaf ya Kak. I know your feeling pada saat yang dia kiri ngomong kayak lebih begitu. tipis daripada yang kanan gitu kan. Maafin ya pemirsa. Mohon maaf ya. Ini emang kadang-kadang suka out of the box katanya mah. Iya benar. Ini kan ini narasumber ya. Iya benar. Nah, itulah kadang-kadang. Berarti ini kita pertimbangkan lagi aja lah ya. Narasumber loh. Aduh. Tadi sampai mana?
Itulah gara-gara dipotong sama Itu, dia nih. kan tadi dia bilang, itu Kaverinya tadi ngomong. Lata dong saya jadinya. Gimana? Tadi Kaverinya ngomong, katanya makanya jangan takut untuk memeriksakan diri. Seperti itu kan, ya Kaverinya tadi nyampein. Jangan takut untuk periksain diri. Periksa diri sejak, lebih dulu, itu lebih baik untuk tahu status gitu. Makanya tadi pemeriksaan ininya ketika ibu hamil itu sebaiknya di tes gitu ya, Kaveri ya kira-kira. Berarti meriksanya yang dulu? Hah? Meriksanya yang dulu? Tadi katanya periksa ya lebih dulu. Iya. Lebih dulu daripada Dili gitu. Siapa tahu masih ada yang mau disampaikan. Iya, silakan. Lanjut, Ngomong apalagi? aja, Ada depan. lagi nggak pesannya? Nggak ada. Udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, ngomong aja. Jadi kan Ngomong aja udah cepetan, nggak usah malu-malu. apa namanya? Lupa kan dia? Nggak lupa. Bener-bener. Oh, ya nggak lupa ya. Nggak ya. Kata terakhir. Ya. Jadi anak-anak itu kan adalah masa depan bangsa ya. Yes. Jadi harus kita jaga. Semoga upaya kami yang kecil ini gitu ya, yang cuman di 2 wilayah ini, Di 2 kota bisa, ini di ya, di 2 2 kota kabupaten ini gitu bisa ya. menyebar, lalu juga bisa menyelamatkan masa depan bangsa kita. Amin, amin, amin. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Semoga sukses. Semoga sukses. Kaveri itu semoga programnya Terima kasih. mantep ya. Cuman besok-besok kalau itu kumisnya agak diratain dikit ya. Tetep ya. Maaf ya Beb, sekali lagi maaf banget ini emang rese banget. Saya duluan lagi Po ya, ngecekinnya lagi ya. Itu talang air di atas udah penuh. Talang air sekarang ya. Ya Po ya. Ya, Jangan balik lagi ya. Oke, kalau begitu terima kasih Terima kasih Kak banyak Ferry. juga, Korea. Luar biasa sekali program yang lagi akan dijalankan ini ya. Semoga program ini juga bisa duplikasi di kota lain ya, supaya bisa lebih banyak menolong ibu-ibu hamil, terutama untuk anak ya, karena yang tadi dibilang anak adalah penerus bangsa. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Dah.